Ya, mohon masukannya. Sekarang apakah suara sudah terdengar? Halo? Apakah suara sudah terdengar? Kita lanjutkan. Jadi, poin yang kedua yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya hendak kita yakini, kita sadari bahwasanya musibah yang datang ini adalah boleh jadi karena kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian dan kita introspeksi diri kita, sibukkan diri kita dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah yang datang ini berubah menjadi nikmat yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga telah kita sebutkan poin yang ketiga, ya. Ketika datang ujian, datang cobaan melalui orang lain kepada kita, maka ketika kita memberikan maaf dan bersabar, maka pahala Allah janjikan pahala yang besar bagi orang yang bersabar terhadap gangguan yang dia dapatkan dari orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, balasan dari suatu kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Akan tetapi barang siapa yang memaafkan dan berdamai, ya, maka pahalanya Allah yang tanggung. Pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Ketika kita diganggu oleh orang lain, ya, maka ada 3 kemungkinan di hadapan kita. Ima kita membalas dengan balasan yang setimpal, dan ini satu hal yang boleh, ya, kejelekan, ya, kezaliman dia kita balas dengan kezaliman, tapi yang setimpal, tidak melebihi kezaliman yang dia berikan kepada kita. Atau yang kedua, dia bersabar dan memaafkan, dan ini yang terbaik, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di hadapan dia membalas dengan balasan yang lebih, sehingga dia berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, "Innahu la yuhibbudz zalimin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ini 3 poin yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada poin yang keempat yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Poin yang keempat ini merupakan kelanjutan dari poin-poin yang sebelumnya, ya, yaitu, ya, ini penting, ya, bagi kita bersama ini para dusanak dimanapun para dusanak berada. Ini pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang penting dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ar-rabi'u ay yashhada annahu idza 'afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi min al-ghishi wal ghil wa talabil intiqam wa iradati syarr." Kata beliau, yang keempat adalah hendaklah seorang hamba memperhatikan ketika dia memaafkan saudaranya dan tetap berdamai berbuat baik kepada saudaranya walaupun telah terjadi kezaliman, ya, baik berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan kepada kita, kemudian dia bersabar dan tetap berbuat baik, maka yang demikian itu akan melahirkan dalam hatinya keselamatan, membuat hatinya selamat dan bersih dari, ya, tindakan tipu daya atau hasrat untuk balas dendam atau menginginkan kejelekan kepada orang lain.
Jadi ketika dia memaafkan, semua penyakit ini bersih dan hilang dari hatinya. Wa hasala lahu min halawatil 'afwi ma yazidu ladzatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajilan 'alal manfa'atil hasilati lahu bil intiqam ad'afan mudha'afata. Ya, dan dia akan memperoleh manisnya akibat dari memaafkan. Ya. Melebihi manisnya manfaat yang dia dapatkan dari terlepasnya hasrat dia untuk balas dendam. Ya, memang ada kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri ketika orang lain berbuat zalim kepada kita, kemudian kita berhasil membalaskan ya hasrat kita untuk membalas dendam kepada dia. Ini suatu hal mungkin bagi sebagian kita ya, atau kebanyakan kita ada rasa senang ya ketika sakit hatinya terbalasan. Akan tetapi ternyata manfaat yang dihasilkan dari memaafkan ini jauh lebih manis dan jauh lebih baik daripada kita membalaskan sakit hati kita. Ya. Dan itu kebaikannya berlipat-lipat, kata beliau. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka dia menjadi orang yang cintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Permisalannya ya, wa yasiru haluhu hala man ukhidha minhu dirhamun fa'udha alaihi ulufan min dananir. Fahina idzin yafrahu bima manna Allahu alaihi a'dama farhan yakun. Ya. Maka permisalannya ibarat orang yang diambil, dicuri dari dia 1 dirham, kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan untuknya ribuan dinar. Maka tentu dia akan berbahagia, bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Saudara-saudara, ya, para dunsanak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dunsanak berada, memang ya kita akui ini adalah sangat sulit. Ya, seorang mungkin ringan bagi dia bersabar ketika datang musibah secara alami, ya mungkin dia terjatuh dengan sendirinya atau banjir. Ini, tapi kalau musibah itu datang karena orang lain berbuat zalim kepada kita akibat ucapan orang yang tidak mengenakan atau tingkah lakunya atau pengkhianatan yang dia lakukan, perbuatannya sehingga merugikan kita, berat bagi kita untuk bisa menerima dan bersabar. Akan tetapi kemuliaan, kebahagiaan dan hasil yang baik itu memang tidak didapatkan kecuali melalui ya proses kita melewati ya cobaan ujian yang berat. Maka ini termasuk ya ketika kita bersabar ketika diganggu oleh orang lain, kemudian kita memaafkan, kita selamatkan hati kita dari rasa dengki, iri, hasad dan keinginan untuk balas dendam serta ingin berbuat yang jelek kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan rasa manisnya memaafkan itu di dalam hati kita hingga hati kita selamat dari keinginan untuk balas dendam, diganti dengan ketenangan, kebahagiaan. Ya, ini berat, ya, sangat berat. Kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan bisa melihat hal-hal yang semacam ini, memahami, merenungkan, akhirnya dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah, dia maafkan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya kepada dia, dan dia bersabar dan memilih balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keempat. Para dunsanak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin sebagian kita mengira dengan kita menyampaikan hasrat balas dendam kita kepada saudara kita ya atau orang lain yang telah berbuat zalim kepada kita, itu akan
melahirkan rasa senang, puas dalam hati kita. Tetapi perkaranya ternyata sebaliknya. Ya, perkaranya sebaliknya, malah ini justru membuat hati kita merasa sempit, ya, sempit dengan sifat iri, dengki, ya, apalagi dengan mengingat-ingat kesalahan, kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita, ya. Jangankan mengingat kesalahan dia, mengingat nama orang yang telah berbuat zalim kepada kita saja, itu kita udah sesak hati kita. Namun kalau ini kita hilangkan, ya, kita maafkan, semuanya bersih. Waktu kita nggak habis untuk itu, pikiran kita nggak terpecah, dan kita fokus terhadap perkara-perkara yang betul-betul mendatangkan manfaat untuk kita. Serta tambahan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa senang, rasa bahagia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam hati kita. Para nusana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lanjutkan kepada poin yang kelima. Poin yang kelima juga merupakan lanjutan dari poin sebelumnya, karena memang saling keterkaitan. Al-khamisu ayya'lama annahu man takama ahadun qattun li nafsihi illa awrasahu dhalika dhullan yajiduhu fi nafsihi fa idza afa a'azzahu Allah ta'ala, wa hadha mimma akhbarahu bihi as-sadiqul masduq haitsu yaqul ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Yang kelima, hendaklah seorang memperhatikan, ya, mengetahui bahwasanya tidaklah seseorang, ya, membalas dendam kepada orang yang telah berbuat zalim kepada dia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadikan hal yang demikian tersebut akan membuat kehinaan pada dirinya. Ya, malah justru, ya, membalas dendam itu mewariskan, mendatangkan kehinaan kepada kita. Fa idza afa a'azzahu Allah Ta'ala. Ya, kalau dia memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dia. Ternyata kemuliaan yang kita dapat ketika kita memaafkan, bukan ketika kita membalaskan sakit hati kita. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat maaf, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tambahan kepada dia kemuliaan. Fal'izzul hasilu lahu bil 'afwi ahabbu ilaihi wa anfa' lahu min al-izzil hasil lahu bil intiqam. Ya. Maka kemuliaan yang dia peroleh disebabkan memberikan maaf, itu lebih dia cintai, akan lebih dia sukai dan lebih bermanfaat bagi dia daripada kepuasan yang dia dapatkan dikenakan berhasil balas dendam, ya, terhadap kezaliman yang telah dilakukan kepada dia. Maka sungguhnya kemuliaan yang tampak secara zahir, ya, ketika kita mampu membalaskan dendam kita, membalaskan sakit hati kita, ya, berhasil mencelakakan orang yang kita zalimi, itu ternyata mendatangkan kerendahan bagi kita secara zahir maupun secara batin. Adapun memaafkan, memang secara sangkaan manusia, ketika kita memaafkan, ini mungkin dianggap satu hal yang akan merendahkan kita, ya, menghinakan kita, tetapi pada hakikatnya ini akan, ya, mewariskan kepada kita, mendatangkan kepada kita kemuliaan baik secara zahir maupun secara batin. Maka jemaah, ya, para nusana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi poin yang kelima ini, ya, ketika ada orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, maka perlu kita perhatikan sebelum kita bertindak, ya, apalagi melakukan tindakan yang sewenang-wenang, ya, berbuat sewenang-wenang atau berbuat yang lebih besar, ya, kezaliman daripada yang telah kita terima, maka hendaklah kita perhatikan. Kita ingat-ingat bahwasanya sikap
ya membalas dendam itu hanya akan mendatangkan kehinaan, kerugian kepada diri kita sendiri. Sementara ketika kita memaafkan, ya malah justru akan memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup berat ya ketika ya seperti perkara yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perselisihan atau gangguan yang kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita, dari istri kita, atau dari anak-anak kita, dari orang tua kita misalnya, atau dari saudara kita, paman kita, mama kita. Terjadi perselisihan, terjadi perbuatan zalim antara satu dengan yang lainnya. Nah, berat bagi kita untuk memaafkan. Tetapi kalau kita terus berpikir dan membiarkan rasa dengki, rasa hasad, rasa ingin balas dendam dalam hati kita, malah justru akan membuat hati kita bertambah sempit, hati kita tercerai-berai, tidak fokus terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita, baik dunia kita maupun akhirat kita. Maka yang lebih tepat adalah, yang dianjurkan oleh syariat adalah memaafkan. Meskipun ini adalah sangat berat, ya diakui sangat berat, akan tetapi memang ya kemuliaan, ya hasil yang maksimal, kebahagiaan dan kemuliaan itu tidaklah diperoleh kecuali setelah melewati ujian-ujian yang berat, cobaan yang berat. Maka oleh karena itu bagi seorang muslim yang ingin menjadikan, ya merubah musibah atau ujian yang datang kepada dia menjadi proses yang akan menambahkan martabatnya, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dia lakukan adalah bersabar. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair falaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman, dan hal yang demikian tersebut tidaklah ada kecuali bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila menimpa kepada dia perkara yang menyenangkan, datang kepada dia perkara yang menyenangkan, ya, maka dia akan bersyukur, dan ini adalah yang terbaik baginya. Wa idza asabathu darra sabara fakana khairan lah. Apabila datang kepada dia perkara yang tidak mengenakkan, ya, menyesakkan dadahnya, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, dan ini juga yang baik untuknya. Maka bagi kita seorang muslim, ya, apapun yang kita hadapi, maka di hadapan kita ada dua pilihan. Ima itu bersabar, ya, kalau yang datang itu adalah nikmat, kalau yang datang itu adalah cobaan, kita bersabar, atau kita bersyukur kalau yang datang adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya adalah kebaikan yang mengantarkan kita akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita selesai pada poin yang ke-5. Sekarang kita lanjutkan membacakan poin yang ke-6. As-sadisu wa hiya min a'dhamil fawaidi ayashhada annal jazaa min jinsil amal. Sendaknya, ya, seorang memperhatikan, menyadari, ya, dan ini adalah faedah yang sangat besar dan patut untuk kita renungkan ketika menghadapi cobaan, gangguan dari orang lain, sehingga bisa melatih diri kita untuk bersabar, yaitu ayyashhada annal jaza' min jinsil amal wa annahu nafsuhu zalimun mudhnibun. Hendaklah seseorang, ya, menyadari bahwa dirinya itu juga adalah seorang yang berbuat zalim dan seorang pendosa.
Dan Allah Subhanahu wa taala ya, di kaidah ya, merupakan sunnatullah, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan yang kita lakukan. Ya. Kita tahu, kita sadari bahwa diri kita adalah orang yang suka berbuat zalim. Dan orang yang senantiasa berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan menjanjikan wa anna man 'afa 'anil nas 'afallahu anhu. Ya, barang siapa yang memaafkan manusia, memaafkan kesalahan manusia, memaafkan kezaliman manusia yang dia terima, ya, baik itu berupa perbuatan, ucapan, dia maafkan. Afallahu anhu. Allah juga akan mengampuni dia, memaafkan dia. Wa man ghafara lahum ghafarallahu lahu. Barang siapa yang mengampuni mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, Allah pun juga akan memaafkan untuk kita. Nah, apabila kita ya meyakini, menyadari bahwasanya maaf kita terhadap mereka yang telah berbuat zalim kepada kita, telah mengganggu kita, ya, kita melupakan kesalahan-kesalahan dia, ya, dan dengan tetap berbuat baik kepada mereka meskipun telah terjadi kezaliman kepada diri kita, kita sadar dengan memaafkan ini menjadi sebab datangnya ampunan dan maaf dari Allah untuk kita. Betapa butuhnya kita terhadap ini. Ya, betapa butuhnya kita terhadap ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita adalah orang-orang yang juga berbuat zalim. Orang-orang yang juga senantiasa berbuat dosa. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang senantiasa berbuat salah siang dan malam. Maka oleh karena itu ketika kita disakiti, ketika kita dizalimi, ini penting untuk kita renungkan. Bahwasanya ternyata dengan mengambil jalan maaf, berani memaafkan, ini mendatangkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita butuhkan. Ini sangat kita butuhkan. Berat ya. Sangat berat. Ya, gimana udah Chandrawedi, udah Chan di Lampung ya. Ini sangat berat ya bagi kita untuk bersabar. Akan tetapi ketika kita renungkan, kita paham akan hal-hal yang semacam ini akan melatih diri kita, membantu diri kita untuk bersabar. Ya, mudah bagi kita untuk bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain sehingga hati kita bersih dari iri, hasad, dengki, ya, ingin balas dendam, sehingga hati kita semakin sempit dan berat terasa kehidupan ini. Berbeda dengan kita memaafkan, ya, tidak ada lagi rasa ingin balas dendam, kemudian ditambah lagi ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tambah lagi pahala dari kesabaran. Maka ini benar-benar akan menjadikan seorang muslim ya menjadi lebih baik dan makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Masya Allah faedah yang keenam ini, yaitu ya dengan memaafkan kesalahan orang lain dan kita bersabar, kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita dan maafin kita, dan kita sangat butuh akan ini karena kita adalah hamba yang sangat banyak dosanya dan banyak kezaliman yang telah kita lakukan, dan dengan jalan ini Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Baik, kita lanjutkan kepada poin yang berikutnya, yaitu poin yang ketujuh. Para rencana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warga teratak 8 atar atau warga atar secara umum, kita lanjutkan pada poin yang ke-7, yaitu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
As-sabi'u, yang ketujuh, ayya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqami wa talabil muqabalati da'a alaihi zamanuhu wa tafarraqa alaihi qalbuhu wa fata min masalihihi ma la yumkinu istidrakuhu wa la'alla hadha a'zamu alaihi minal musibati allati nalathu min jihatihim. Ya, ini Masya Allah, poin yang ketujuh ini, ya, kalau kita renungkan, ya, kita lanjut, kalau kita perhatikan, hendaklah seorang ya'lam, mengetahui bahwasanya kalau dia senantiasa menyibukkan dirinya, ishtaghalat nafsuhu, menyibukkan dirinya dengan keinginan tadi, balas dendam tadi, orang telah berbuat zalim kepada dia, ya, atau bahasa kitanya, kalau lun lope kondak le, lun lope kondak ati le, yo lun sonang ati rasole. Ya, maksudnya apa? Kalau ndak tertunaskan hasrat balas dendamnya, membalaskan sakit hatinya, itu belum tenang dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dihabiskan waktu, habis harta, habis energi. Ini bukan 1 hari 2 hari, bahkan bertahun-tahun dia atur, ya, cara-cara bagaimana nih sakit hati terbalasan, sakit hati itu terbalaskan, ya, diatur strategi. Kalau nggak bisa lewat dia sendiri, cari orang lain, ya, yang bisa membahayakan atau membalaskan kezaliman yang telah diberikan oleh orang lain tadi kepada dia. Ya, nggak bisa 1 hari, berganti minggu, nggak juga lewat berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Ya, ishtaghalat nafsuhu bil intiqam. Dia, kalau seandainya dia sibukkan dirinya dengan hasrat untuk balas dendam dan dia tidak memaafkan, ya, dia ingin balas sakit hatinya, apa yang terjadi? Doa alaihi zamanuhu, habis, ya, waktunya. Ini sangat berharga bagi seorang muslim. Yang sangat berharga dan modal utama dia adalah waktunya. Waktu kita adalah modal kita. Ya, sudahlah kita dizalimi, kemudian kita rugi dengan kerugian yang besar, waktu kita habis. Doa alaihi zamanuhu, waktunya habis. Wa tafarraqa alaihi qalbuhu, hatinya menjadi terpecah belah, enggak fokus. Ya, seharusnya dia fokus terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, ya, memikirkan urusan anak-anaknya, nafkah keluarganya, atau ibadah-ibadah dia, atau mempelajari ilmu agama yang akan dia amalkan. Tapi karena sibuk dengan perkara tadi yang menyibukkan dia, yang ini ingin balas dendam dan tidak bisa memaafkan atas kesalahan orang lain tadi, akhirnya waktunya habis. Waktunya habis dan hatinya tidak fokus, ya, bercabang. Wafata min masalihi, maka kebaikan-kebaikan yang harusnya dia bisa peroleh, ya, dengan adanya waktu yang Allah berikan kepada dia dan hatinya terpecah belah, akhirnya luput dari dia kebaikan-kebaikan yang banyak. La yumkinu istidrakuhu, dan tidak mungkin lagi dia kejar lagi, dia peroleh lagi. Karena waktu itu kalau sudah pergi tidak bisa datang lagi. Ya, sebagian orang mengatakan al-waktu kadzahab. Waktu itu bagaikan emas. Sejatinya waktu itu lebih mahal daripada emas, lebih berharga daripada emas. Emas kalau hilang itu bisa kita cari gantinya. Tetapi waktu kalau sudah pergi, umur kalau sudah pergi, tidak bisa datang lagi. Maka oleh karena itu menyibukkan diri dengan balas dendam, balas sakit hati, ini benar-benar akan membawa kita kepada kehinaan. Walaupun kita menyangka dengan cara seperti ini akan membuat kita mulia, membuat kita tinggi kedudukannya, tetapi ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan memaafkan, ternyata ini yang akan membawa kepada ketenangan. Nah, ketika kita tahu akibat dari tidak memaafkan,
Nah, ini akan menggiring kita, membantu kita untuk apa? Bersabar ketika adanya ujian dan cobaan dari orang lain. Namun tak kala kita menyibukkan diri kita, menghabiskan energi kita, harta kita untuk membalaskan sakit hati kita, sehingga luput bagi kita kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, maka ini sesungguhnya adalah musibah yang sesungguhnya, melebihi musibah yang kita peroleh dari kezaliman orang lain tadi. Musibah yang sesungguhnya adalah ini, ketika waktu kita habis, ketika umur kita habis, tetapi tidak menambah manfaat bagi kita terhadap urusan dunia dan akhirat kita. Maka para nusana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memahami hal-hal yang semacam ini sangat penting bagi kita. Karena dalam kehidupan kita pasti akan kita lalui hal-hal yang tidak mengenakan kita. Baik itu datang dari orang-orang terdekat kita, orang jauh daripada kita. Kalau kita tidak pandai-pandai menyikapinya, menghadapinya, dan kita tidak punya ilmu sabar, dan kita tidak memahami keagungan dan manfaat sabar ini, maka kita akan terbawa oleh arus, terbawa oleh emosi kita, sehingga rugi, sehingga mendatangkan kerugian kepada kita. Baik, kita tambah satu poin lagi, yaitu faedah yang ke-8. Karena semuanya ada 20 ya. Sekarang kita baru berada pada poin yang ke-7. Poin yang ke-7. Dan sekarang kita tambahkan satu lagi, yaitu poin yang ke-8. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ats-tsaminu anna intiqamahu wastifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intiqamahu laha fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun fa idza kana hadha khaira fa idza kana hadha khairal khalqillah wa akramahum 'ala Allah lam yantakim lin nafsihi ma'anna adallahi wa yata'allaku bihi huququd din wa nafsuhu asyraful anfusi wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmumin. Ya, perkara yang ke-8, ya, para dunsana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dunsana berada, bahwasanya sikap balas dendam kita atau tidak bisa bersabar terhadap gangguan orang lain, ya, kemudian kita mengambil tindakan atau sikap untuk membalaskan sakit hati kita atau kezaliman yang dilakukan kepada kita, ya, ini adalah bentuk pembelaan kita kepada diri kita. Ya, kita membela diri kita karena kita merasa disakiti, direndahkan, dihinakan. Kita membela diri kita. Nah, kita perlu perhatikan bagaimana tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi cobaan, gangguan dari makhluk, gangguan dari orang-orang yang berada di sekitar beliau. Karena sebesar-besar cobaan adalah cobaan yang diberikan kepada para nabi. Kemudian orang-orang yang setelahnya, ya, a'dzamul bala, ya, bala, ujian yang paling besar itu datang kepada para nabi dan yang semisal mereka, dan kemudian orang-orang yang mengikuti nabi tersebut. Ini cobaannya. Lalu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika diuji dan dicoba? Fa inna Rasulullah SAW man taqama li nafsihi qattun. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali melakukan pembalasan itu kalau itu untuk membela dirinya.
Nabi SAW melakukan pembelaan itu untuk agama Allah, untuk agama yang akan membawa manfaat, membawa kebaikan kepada umat beliau. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun kezaliman yang dilakukan kepada dirinya, Rasulullah SAW mengambil sikap bersabar. Bahkan kita ingat kisah ketika Nabi SAW ya berdakwah kepada suatu kaum, ya. Kemudian Rasulullah SAW disakiti, dilempar, bahkan sampai berdarah. Rasulullah SAW karena disakiti, dan dikatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang gila. Padahal Rasulullah datang kepada mereka untuk mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan mendatangkan kebaikan untuk kaum tersebut. Niat baik Rasulullah SAW. Akan tetapi apa yang Rasulullah SAW mendapatkan, apa yang mereka balaskan kepada Rasulullah SAW? Mereka menyakiti Rasulullah, menyakiti fisik Rasulullah, menyakiti hati tentunya, ya, karena niat baik yang kita lakukan tapi tidak disambut, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak hiraukan akan hal ini, beliau bersabar. Bahkan Allah utus malaikat gunung yang menjaga gunung untuk mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW ingin, ya, malaikat tersebut siap, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, untuk membalikkan gunung tersebut dan ditimpahkan kepada kaum tersebut. Ada kesempatan untuk apa? Balas dendam. Ada kesempatan untuk balas, ya, kezaliman yang mereka lakukan. Kan, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW maafkan mereka. Nah, kalau kita dikasih kesempatan seperti ini, misalnya, ya, ada orang yang telah menzalimi kita, mengkhianati kita, atau paling tidak merendahkan kita dari ucapan-ucapannya, ya. Kemudian ada orang lain menawarkan bantuan kepada kita. Kalau kamu tidak suka kepada dia, ya, izinkan saya untuk membalaskan sakit hatimu. Biar ini urusan saya. Kira-kira gimana? Kita iyahkan? Atau gimana? Nah, gimana kira-kira dari Cirebon? Berat, ya. Tapi demikianlah akhlak Rasulullah SAW. Beliau bersabar. Padahal beliau adalah sebaik makhluk, ya. Fa idza kana hadza khairul khalqillah wa akramahum. Ya. Inilah kondisi sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala dan paling mulianya. Akan tetapi beliau tidak melakukan pembelaan untuk membela dirinya. Padahal menyakiti Rasulullah SAW sama saja menyakiti Allah, ya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabar. Adapun mendolimi diri kita, ini belum tentu ini kedoliman terhadap agama, tapi kita tidak bisa bersabar. Dan ini memang menunjukkan akan betapa lemahnya keimanan kita, lemahnya semangat kita untuk meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa bersabar melalui cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga musibah yang datang, ujian yang datang bisa berubah menjadi nikmat yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para donsana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita akhiri, ya, supaya tidak hilang diingatan kita, kita rangkumkan, ya, dari awal sampai akhir, ya, yang kita baca sekarang ini, poin-poinnya supaya kita bisa ingat-ingat terus, ya. Yang pertama,
bahwasanya cobaan, ujian yang datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui perantara makhluk. Ini pasti terjadi atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat kepada siapa yang mendatangkan ujian ini. Kenapa kok sampai kepada kita? Sehingga ini akan membuat diri kita untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Ya, tidak menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa kita. Kita introspeksi diri. Ini terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, kita renungkan. Ya, poin yang kedua, boleh jadi musibah yang datang ini merupakan ya balasan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa menyibukkan diri kita dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga akan membuat ya hidup kita menjadi lebih baik. Ya, ketika kita sibuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi yang lebih baik. Ketimbang kita sibuk menyalahkan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, atau menyibukkan diri kita dengan rasa dengki dan iri. Kemudian poin yang ketiga adalah pahala yang besar bagi orang yang bersabar. Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah wa annahu la yuhibbudz zalimin. Barang siapa yang memaafkan, ya, wa aslaha, dan berdamai, berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang akan berikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwasanya ketika kita memaafkan, memilih jalan untuk memaafkan kezaliman atau kesalahan orang lain kepada kita, ini akan membuat hati kita bersih. Hati kita selamat dan bersih dari penyakit iri, dengki, ya, dan menginginkan kejelekan untuk orang lain. Ini penyakit ini kalau kita simpan dalam hati kita, ini akan membuat hati kita menjadi sempit dan berat. Semakin berat terasa cobaan hidup yang kita lalui. Adapun kalau kita maafkan, hati kita bersih. Tidak ada lagi urusan balas dendam, ya, sehingga menghabiskan waktu kita. Nah, kemudian yang kelima tadi, ya, hendaklah ya kita lihat dan kita sadari bahwasanya ketika kita balas dendam, ya, malah justru yang ada adalah ini akan mendatangkan kehinaan kepada kita. Ya, dan fa idza afa a'azzahullahu ta'ala. Tak kala kita memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Jadi jalan kemuliaan ternyata sebaliknya, yaitu dengan memaafkan. Walaupun sangkaan kita adalah dengan balas dendam, dengan balas sakit hati kita akan merasa puas dan senang, ya, kita merasa tinggi. Tidak. Ternyata malah yang terjadi adalah sebaliknya. Kita akan merasa rendah, ya, kemudian juga rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan itu di sikap maaf. Baik. Kemudian yang keenam. Yang keenam, ini adalah faedah yang sangat besar juga, ya, yang patut untuk kita renungkan. Hendaklah kita memperhatikan bahwasanya setiap perbuatan itu dibalas sesuai dengan amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tersebut sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita sadar bahwa diri kita adalah seorang pendosa, seorang yang suka berbuat zalim. Nah, ketika kita hadirkan rasa ini, maka kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Karena dengan itu akan mendatangkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memaafkan orang lain, balasannya adalah maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Maaf dibalas dengan maaf. Ya, ini juga faedah yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita hadirkan dalam diri kita, dan kita didik hati kita untuk senantiasa berjalan di atas maklumat-maklumat seperti ini, sehingga terjadi permasalahan kita bisa bersabar, atau paling tidak mudah bagi kita untuk bersabar. Kemudian yang ke-7 tadi, yaitu kita lihat dan kita ketahui
Ya, kita harus sadar bahwasanya kalau kita sibukkan diri kita dengan balas dendam, ya, menuntut balas atas kezaliman yang dilakukan kepada kita, maka akan habis waktu kita. Habis waktu kita, hati kita terpecah belah, tidak fokus terhadap perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk kita. Boleh jadi ini menjadi musibah yang sesungguhnya. Ya, ketika waktu kita hilang, energi kita habis, harta kita habis, dan masalah-masalah yang seharusnya kita peroleh itu hilang, nggak dapat kita gapai. Ya, ini musibahnya lebih besar lagi dari sekedar kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kalau bahasa kita sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ya, demikian. Kemudian yang ke-8 yang barusan kita baca, bahwasanya keteladanan dari Rasulullah SAW, ya, beliau tidaklah, ya, melakukan balas dendam atau upaya pembelaan terhadap dirinya, ya, padahal beliau adalah makhluk yang termulia, ya, makhluk yang terbaik, bahkan mengganggu beliau termasuk mengganggu Allah, ya, termasuk menjaga agama. Kalau mengganggu Rasulullah SAW, pembelaan kita kepada Rasulullah termasuk bagian dari pembelaan kita kepada agama ini. Akan tetapi Rasulullah SAW, ya, dengan kondisi beliau seperti itu, beliau memilih untuk memaafkan. Maka bagi orang-orang, ya, mukmin, orang muslim yang menginginkan keteladanan dari Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW, adalah jalannya adalah dengan jalan mengikuti jalan Rasulullah SAW. Ya, almar'u ma'a man yuhib. Dan seorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Dan tentunya kita sangat ingin ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan umat di yaumil akhir, ya, di hari kiamat, tentunya kita sangat ingin dibangkitkan, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang mengikutinya. Maka oleh karena itu, ya, di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau. Dan ini salah satu mauqif beliau ketika menghadapi permasalahan-permasalahan. Beliau mengajarkan, memberikan keteladanan kita kepada kita untuk bersabar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita bacakan untuk pertemuan sekarang ini. Insyaallah nanti akan kita teruskan, ya, kajian ini sekali dalam seminggu, ya, setiap hari Selasa malam. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan akun Athar Mengaji ini, ya, kita akan coba bacakan kitab-kitab ringan, kitab-kitab dasar yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat, ya, untuk kita semua, terutama, ya, yang membacakan, yang menyampaikan materi. Kemudian untuk kita semuanya, kita bisa belajar, saling ingat mengingatkan, dan saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya kita sangat berharap, ya, warga kita, penduduk Teratak 8, ya, kemudian Athar secara umum, kita bisa saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan sebaik-baik kebaikan adalah dengan cara seperti ini, saling memberikan peringatan, ya, nasihat antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi. Mungkin demikian, ya, kita tutup majelis kita. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para donsana yang telah mengikuti. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dan berkahi apa yang telah kita sampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mengamalkannya. Barakallahu fiikum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.